Balik. Jangan berangkat soalnya tuh. Orang kernundutan. Orang kesel ya gagal 3 poin teh tapi bahagia oke sih. Keselna gara-gara teu jadi menang. Ya. Atau teu bisa menang. Bisa menang. Oke. Tapi bahagianya Bobotoh dan semua teman-teman yang kemarin datang langsung ke GBLA bisa langsung menyaksikan pertandingan Piala Presiden 2022. Oke. Tapi teu bisa nonton ke stadion ge kesel oge berarti. Sih, eta leuwih keselnya. Mungkin ada di antara maungers ya yang kemarin sudah ngincer-ngincer untuk bisa beli tiket secara online. Akhirnya dibuka di jam sekian, tring. Tiket dibuka. Tidak lama berselang, tring. Tiket habis. Terima kasih, tiket sudah habis. Luar biasa. Berarti ini membuktikan bahwa animo Bobotoh luar biasa. Biasalah pasti itu. Pastinya. Harga tiket seberapa sih Ki kemarin Ki? Hanya pohon 40-an ya start from 40 atau 50 gitu, minta salah. 75 gitu. Leuwih atuh Persib mah. Ya di atas sakituan lah. Urang get nepi ka horeamna kumaha we war tiketnya jadi males we gitu. Ya geus akhirnya orangnya kamari Bon Jovi. Ya biasa. Karena kita sudah berlangganan streaming 1 tahun. Aduh, luar biasa di pertandingan kemarin antara Persib Bandung melawan Bali United seakan-akan ini final Liga Champions. Yes. Ya. Dan tensina bro. Berarti bener cek si Anggi kamarnya. Pramusim. Serius ya banyak kamarnya. Serius. Ya, lamun kemarin ngebahas turnamen serius di pramusimnya. Ya emang intinya mah ieu turnamen antar klub Liga 1, tapi digelarnya sebelum liga dimulai. Jadi 3 turnamen pramusim padahal mah lain sih sebenarnya. Lain sih. Judul lagi Piala Presiden atau prestisnya. Orang paling tinggi di Indonesia gitu nya. Pertaruhan oge nya. Mun baheula mun teu salah perserikatan kan Piala Bergirana teh Piala Presiden kan. Benar. Nah, ya, jadi emang sigana mun geus judulan Piala Presiden mah selain pramusim sih. Pramusim teh kan karena kebugaran pemain, kali pemain dicobaan. Pemain dicoba terus kudu menang. Lamun pramusim ningali klub-klub Eropa tuh kadang sok aya nu unjuk skill teh gini. Terus pemain muda diorbitkeun. Taktiknya diubah-ubahna teh dan-danan gitu nya. Kemarin mah beneran kudu menang teh donananya. Dan nu licik mah Bali sebenarnya sieta bisa jadi latihan untuk menuju AFC Cup nanti. Ya sih. Atmosferna kan. Mungkin mereka harusnya lebih all out ya, tapi kemarin juga terlihat ngotot oge sih nya di awalnya. Tensina tinggi oge gitu. Terus gol lagi menit awal. Gol mengejutkan menit awal seorang. Tapi kemarin teh kitu. Kemarin mah sujudnya jeung ceurik. Sarua juga Cironya. Ciro cerik. Mungkin Ciro di akhir pertandingan dia merasa kesal ya. Luapan emosi. Orang ningali satu sisi seorang Ciro work rate-nya lumayan ya kemarin kelihatan ngotot dan segala macam. Edan-edanan lah gitu. Tapi at the end saya tidak bisa memberikan assist ataupun gol dan gak bisa bawa kemenangan gitu. Betul. Tapi sebelum kita bahas Ciro nih, Mang, orang hoyong nyawa lah ya atmosfer stadion yang dilihat langsung sama Angke di lapangan. Eta kumaha Ki? Di antara orang opatan dengan si Angke unggul. Udah gawe sih ya. Gawe liputan. Iya. Eta kumaha videografer ya kan itu. Iya, markiran Pak. Iya mah. Oh iya oge nya. Aya. Cerita kayak gitu di pertama rek asup stadion kumaha perjalanan kumaha di jalan. Ambience. Match pertama di GBLA ya. Jadi dari media officer teh udah ngingetin ke wartawan. Datangnya beres asar. Oke. Geus aya pertanda ieu emang bakal sangat penuhnya. Karena beres asar, kalau misalkan pingin parkir motor ke dalam, mending beres asar lah udah datang. Muntah azan awal cenah. Azan awal. Maghrib mainnya gak habis isya. Ya azan awal di subuh kena segini. Janari Janari cenah. Dan Janari langsung. Emang bener, jadi kemarin pas datang jam 4 kurang teh udah penuh. Tapi kan karena Bobotoh baru boleh masuk di jam 6. Jadi jam 4 teh masih bergerumun di depan di jalanan sekitar GBLA. Emang itu penuh banget gitu. Terus pas bisa masuk jam 6 edan lah pokoknya antrian dan lain-lain, ditambah karena mungkin ini pertandingan pertama juga si pengamanannya sedikit ekstra ya. Jadi pengamanan dari polisi terus dari organisasi setempat dan lain-lain ya dari tentara emang mencegah orang aya kesan lebay sih sebenarnya. Jadi asal loba
loba teuing gitu jelema teh. Geus mah bobotohna lobanya. Terus ada yang lain-lainnya jadi beki pahibut sebenarnya. Itu yang saya lihat sih itu ya. Tapi mungkin karena ada pertimbangan keamanan dan lain-lain juga. Iya. Patut diperhitungkan juga kan gitunya. Nah, iya kan kamari tiketnya 100% online ya. Yeah. 100% online berarti tidak ada penjualan offline. Nah, si pembeli tiket berarti kan harus verifikasi tah saat masuk ke stadion kan. Urang ningali sih di beberapa foto nu aya di medsos teh kan pada marawa ieu nya. Iya, harus di-print kertas, ternyata. Kudu di-print. Padahal kan online, berarti kuduna bisa di-scan atau kumaha? Eta teuingnya mungkin sistem dan lain-lainnya mungkin kalaupun kita harus langsung pakai device kita si yang di gerbangnya mungkin nggak bisa mendeteksi itu mungkin gimana lah pokoknya kita juga nggak ngerti ya. Akhirnya aya nu di print atau kabeh meureun di print. Kalau nggak salah semuanya di print. Nah, eta prosesnya kumaha? Bisa cepat kah atau memakan waktu juga pada akhirnya? Pasti memakan waktu ya dan antrian juga terbilang panjang segitu mah. Sampai ada yang di luar masuknya susah. Cannya aya oknum-oknum nu ngasupkeun ya. Ya mah orang jujur-jujuran nya. Aya tah. Ada. Gini lah asumsinya ini kan sebenarnya tiket yang dijual nggak penuh ya, nggak 100%. Iya nggak semua karena kan kuotanya 15.000 teh ya. 15.000 dan pengumuman di match summary kemarin diumumin 15.600 soalnya tiket yang terjual. Sedangkan setahu saya kapasitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api teh 38.000. 38.000. Berarti kan harusnya kurang dari 50% ya? Yes. Bener tuh. Lawan lowong lah nya. Lawan lowong nak ini. Tapi faktanya kamari loba. Mungkin full dari kapasitas total sekitar 85% mah keisi. Iya. Wow. Nah jadi yang harusnya kalau nggak salah tribun yang atas kan dua tingkat ya kan GBL lama. Harusnya di atasnya dikosongin kemarin pada faktanya banyak. Itu satu. Terus di VIP kita lah di tribun media kan kelihatan dekat bisa sama VIP-nya. Di VIP itu banyak yang berdiri nggak kebagian tempat duduk. Padahal saya VIP pembeli tiket teh kuduna logikana lamun tiketnya dijual pinuh, itu jelema bisa diuk kabeh. Iya bener. Bener kan? Bener tuh. Iya. Secara logikana we gitu. Tapi ini banyak kelihatan juga pas babak kedua kanan kiri yang akhirnya jadi banyak yang berdiri yang punya tiket jadi nggak kebagian tempat duduk karena udah ada yang ngisi duluan. Ya pengelolaan tiketnya masih ya gitu. Tapi di samping itu ya berarti kan animo si Persib main di kandang teh luar biasa pisan gitu. Tetangga orang kamari rek nonton ke stadion siga rek ngalamar gawe. Amplop pakai amplop coklatnya, print tiket, sertifikat sertifikat vaksin nya, terus aya kakak segala macam. Urang teh mana sakalian masukkeun kartu kelakuan baik teh kepolisian, SKCK segala macam masukkeun. Jadi segala di sini abi mobil di Parios di ditu kita nyiapkeun ieu. Ini geus membeli tiketna verifikasi, selfie juga pinjolnya. Tapi emang datangnya juga ngalamar gawe. Emangnya seberat tahun itu tegogorowokan ke stadion. Ya kita menyambut hal itu ya. Kurang sih pertama yang pas merinding kalau Persib kan kalau main di home pas mau pemanasan itu ngeliling gol di tengah kan di lingkaran tengah. Kick off. Kick off ya. Eta teh aja geus lila pisan urang teu ningali eta dan eta merinding pisan sih secara momennya. Pamodai pemain-pemain anu karek datang kadinya gitu. Iya, orang sono pisan MC bro. Imade. Di Mainak. Maksudnya kan siapa bacain line up pemain ya. Imade, orang kabeh Wirawan. Tapi masalah sound juga harus rada di komentari ya. Kurang bulet deh sound stadion jadi. Terus mungkin karena kalau di Jalak mah terbiasa pisannya orang Isma Padi dia mah atuh Jalak harupat bangetnya. Benar. Sekarang kemarin ke GBLA sound ada kurangnya. Sound kurang terus mungkin jadi menggema mungkin ambience gara-gara tudung stadionnya merenya. Ya itu enggak tahu lah masalah itu tapi akustiknya kurang sih karena ya akustik treatment ya geurnya. Kuduna ya vendorna pakai lagu naon biasanya? Ieu soundcheck jeung check line biasanya make Toto. Toto Afrika. Lamun teh soundna salah ieu kurna vendorna Kakang Inyo atuh. Biasanya kan sound kurang termasuk sound di ruang media kamari pas jumpa pers aya ehona waduh MC dangdut. Untungnya teu make mic bluetooth teh ning. Asli Internet ki. Internet aya. Aduh maaf jadi saya banyak banget ya. Baik. Maaf teman-teman di Persib official di medianya. Jadi si wifi teh ada cenah. Tapi si password di tribunnya baru dikasih tahu pas pertandingan udah jalan berapa menit gitu. Udah hampir setengah babak. Orang rek ngirim DSP ke kantor hese-nya foto daftar susunan pemain teh. Wah, jadi bingung kieu hese sinyal. Untung
akhirnya dikasih tahu wifi-nya terus bisa aman, digunakan. Ya. Aman. Tapi ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk next match ya, supaya ini kan betul. pasti habis match ini akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Masih awal. Mudah-mudahan tidak terulang kembali yang tadi sudah dikeluhkan sama Angki lah gitu. Iya. Tapi atmosfernya edan sih kemarin. Ya sih orang ningali di TV oge-nya anjir orang kabayang mun urang IDD-nya gitu. Sigana bakal merasakan hal yang sama gitu, kerinduan dan rasa apa ya? Merinding nanti bener-bener bisa leuwih lah tibatan orang edit TV. Terus sonona ya eta gede bagi geus lila pisan terakhir kita kesana 2018 kayaknya. 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Itu dia ya. Nah, sekilas tadi seputar bagaimana ambience dan juga suasana di stadion. Sekarang kita coba korek nih ya, apa yang terjadi di pertandingan kemarin. Bung Ardi, lamun ningali tinu line up. Nah, ini dia nih. Ternyata ada beberapa pemain yang kita prediksi akan turun, ternyata tidak. Ya, itu ya. Kiper misalnya. Kita mengira Fitrul ternyata Imade Wirawan. Beli Made. Mungkin karena senior yang ada di Persib saat ini mungkin dibutuhkan figur untuk bisa nge-lead teman-temannya di line up mungkin ya gitu. Jadi diturunkan sosok Made. Kumaha? Kalau kita dibandingkan dengan di pertandingan terakhir lawan Tanjung Pagara, jadi yang berubah itu di posisi kiper Fitrul sama cuma Fitrul. Oke, Fitrul Hunkul berarti. Karena kan kalau David Rumakik tuh cuma main di lawan Renggali line up teh. Pas lawan Tanjung Pagara udah Zalnando. Terus tiga gelandang kan itu emang udah dicoba di 2 pertandingan sebelumnya. Jadi emang di posisi kiper sebenarnya orang tuh ada khawatir tuh Imade gitunya geus kolot main peuting teh gitu. Kan sering kali gitunya gampang asup angin gitu. Power gitunya. Lamun orang gitu. Urang mah kan lamun ulin peuting teh gampang asup angin teh. Ya kan pemain-pemain senior tuh juga Bang Pardi banyak di beberapa kali musim terakhir kita pun main peuting sering mengeluh oge kan. Berarti wayahna sare gitu mainnya gitu kan. Kan emang atlet bahkan waktu tidur teh emang benar dijaga gitu, tapi pas kemarin gitu pas di line up Imade anjir ada hariwang oke, tapi maksudnya di pertandingan ya walaupun serangan yang datang ke Persib sesekali dan cukup membahayakan tapi masih bisa diamankan lah walaupun kita hanya kebobolan 1 gol gitu. Dan ada save yang krusial penting juga dari krusial tetap ada. Tendangan Yabes ya. Oke, itu Made Wirawan. Kita lini per lini lah. Lini per lini di 4 back ya. Lord Hen ini kembali tampil memukau menurut orang. Ada peluang emas. Lord Hen-nya. Ya. Untung eta mah kiperna jago. Eta Sintayong teh kudu ningali Hen teh. We aya pengganti Asnawi. Coba eta lamun kiperna lain Rido nya. Si karena Hen geus bisa ngagulkeun eta nu kamari. Rido Roma. Rido Roma dong. Nah, ini 4 di belakang bagaimana? Dan sempat kecolongan mungkin ya di awal babak pertama sampai akhirnya Nofri Setiawan bisa menjebol gawang Made. Tuh Hen 2 fullback ada Nick Kuipers, kapten ada Bang Jupe. Dan juga di back kirinya Zalnando. Nah, gimana nih penampilan dari lini pertahanan Persib kemarin? Dari lini pertama sebenarnya kita kan menghadapi tim yang bermain lebih defensif teh gitunya. Jadi sering kena serangan balik dan ya buat saya namanya ketika tim yang kena serangan balik dan dapat peluang berbahaya tehnya cukup wajar gitu karena ya ketika menyerang mah gitu apalagi dengan sepak bola modern teh fullback narae gitunya. Terus tinggal menyisakan 2 back tengah plus 1 DM mungkin. Terus dapat tim yang punya serangan balik bagus, kita kena peluang yang cukup berbahaya itu cukup wajar dalam tanda kutip gitunya. Jadi sebenarnya kita punya 4 back yang bagus ketika menyerang dan bertahan juga sebenarnya cukup bagus. Ketika misalnya ada beberapa momen hand di sisi kanan teh hampir tidak bisa dilewati gitu ke Yabes Roy kecuali emang ketika momen serangan balik yang emang eta mah si Yabes ini kan lompatnya tarik pisan ya dan sampai babak 2 oke kan sampai bisa membahayakan, tapi ketika hand posisinya bener mah aman gitu. Iya. Terus mungkin tapi di sisi kiri Zalnando yang kurang kelihatan di attackingnya sih sebenarnya. Untuk defense kemarin cukup bisa dibilang aman sih. Oke. Ada komentar nggak Ki dari lini pertahanan kemarin ngelihat pertandingan lawan Bali United? Lini pertahanan kalau yang Ardi bilang kan tadi emang ya terbilang aman ya kita. Cuma mungkin di pas ofensif apalagi setelah kita unggul jumlah pemain ya pas berbeza kartu merah. Mungkin idealnya lebih berani ngasih support ke depan lah. Emang di satu sisi Bali punya Yabes Roni sama Nofri yang kalau serangan balik cepat dan sangat berbahaya ya, tapi ya mungkin effort pas nyerangnya aja sih kayak kurang ngasih kontribusi lah gitu. Iya.
Jadi mungkin dari lebih ke build up dari belakang ke tengah ke depannya itu belum bisa menemukan skema nu bener gitu. Ya mungkin itu salah satu faktornya adalah nggak ada clock, nggak ada pemain-pemain yang sebenarnya diplot buat main inti di situ. Tapi kan maksudnya ini bagian dari ya pramusim gitu. Kita jadi tahu ternyata tanpa clock teh rada ripuh gitu-gitunya. Benar. Ketika Kuipers terus Jupe, kalau saya lihat kan Kuipers sama Jupe ketika build up mungkin lebih banyak di Kuipers yang berani untuk passing ke depan gitu. Dan si passingnya teh lain telambung gitu. Passingnya teh bisa passing datar ke Etam, passing datar langsung ke depan ke David da Silva terus kita bisa build up, tapi hanya sebatas itu aja gitu. Tidak banyak variasi lain ketika emang orang butuh berbagai macam skema serangan teh ketika lawan tim anu main defense gitu. Nah, kita geser ke tengah. Ya. Ada Dado, Etam, terus juga di sana seperti apa tuh di lini tengah? Ezra Walian kan Ada Ezra juga. Ezra Walian. Ke tengah berarti Ezranya. Ezra Walian sebenarnya ya main masih sama kayak di lawan Tanjung Pagar dan lawan Renggali, jadi dia main kayak sebagai pemain nomor 10 tapi bisa juga main nomor 8. Dan ya kalau kita lihat secara pembagian peran ya Robert sebenarnya hampir pengen mereplikasi apa yang dia lakukan di musim lalu, kayak ada nomor 6 yang clock yang diisi sama Dado, terus nomor 8-nya Rashid diisi sama Etam gitu. Dan jadi emang Etam pemain yang cukup menurut saya lihat paling ripuh lah gitu ya. Kudu nyerang, kudu bertahan, terus ketambah ketika Dado kartu kuning jadi Etam nu harus lebih agresif gitu, karena kan kalau mau Dedi nu tetap agresif bisa kartu merah oke gitu. Sampai akhirnya kan Dado diganti oke kan di babak kedua dan akhirnya Etam yang main sebagai DM waktu itu setelah di babak kedua. Etam jadi DM-nya. Jadi emang di lini tengah tuh ya ketika ada Eber Besa sebenarnya pertarungan kunci di Persib lawan Bali United adalah di pertandingan lini tengah di awal-awal pertandingan. Ketika itu di awal-awal ketika 11 lawan 11 itu bisa dibilang seimbang lah. Dua-duanya masih belum kelihatan siapa yang lebih unggul gitu. Tapi begitu Eber Besa kartu merah, tadi situ mulai pertandingan mulai lebih banyak dipegang oleh Persib dari segi penguasaan bola. Ya, tapi memang pada akhirnya ketika bola nyampe ke sepertiga akhir pertahanan Bali United itu yang belum bisa jadi banyak peluang yang bisa bikin kita banyak gol. Buntunya. Deadlock juga mungkin sampai akhirnya Robert juga merotasi posisi Ciro yang tadinya di kanan jadi ke kiri atau sebaliknya ya? Asalnya kiri dulu. Kanan tukeran sama Freds ya. Nah, di winger itu juga kita mau membicarakan adanya Ciro dan juga Freds dan apalagi kemarin kata Angki Freds ini sempat sakit tapi main full loh kemarin. Itu gimana Ki? Ya mungkin secara kondisi mungkin cuma udah fit ya. Dan Freds kan yang paling dari 2 uji coba sebelumnya kan Freds yang dipasang di situ mungkin. Jadi setelah tahu kondisinya bugar, akhirnya langsung jadi opsi pertama. Mungkinnya terus main full time juga gitu, terus posisinya dioper-oper dipindah-pindah. Kalau ingat jadi kemarin pas period kick off si Freds kan di kanan dulu ya. Iya di kanan. Terus ditukar sama Ciro, Freds ke kiri. Terus Dado diganti sama Febri, Freds-nya ke tengah. Zalnando diganti sama Erwin, Freds-nya ke bek kiri gitu. Freds mah kami paling capek aja. Dirubah-rubah game plan. Dirubah posisinya gitu. Iya. Tapi ini mungkin juga satu sisi bagus karena precision teh ya. Gitu. Tapi sisi keduananya ripuh aing. Tapi emang kan sebenarnya Freds teh dari musim kemarin mengalami peningkatan performa gitu ya. Ketika di awal musim sayap kiri kan Lordnya Vizcara gitu ya. Terus di pertengahan musim sampai ke akhir musim akhirnya Freds bisa ya progres sampai akhirnya bisa mengamankan starting line up gitu, dan sampai akhirnya di musim ini Robert juga masih percaya gitu ke Freds, dan bahkan sampai ya ketika di situasi di lapangan ya butuh sesuatu pembeda atau yang ya taktik yang segar gitu ya. Freds tetap masih diandalkan gitu walaupun itu di berbagai posisi gitu. Jadi memang mungkin ya Freds musim ini bakal ya setidaknya bakal ada garansi lah main lebih banyak lagi gitu dibandingkan musim lalu. Belum lagi di depan ada DDS ya, alias David da Silva, bukan Dadang Sunandar. Dadang Adit pemain nomor 7 Dadang Adit. Lamun Persita, mun DDN kurupu. Mun DDS pemain Persib. Nah, ini duetnya Dadang deh kan David da Silva walaupun diposisikan sebagai striker tunggal tapi kan sering bekerja sama juga sama Ciro ya. Ini kemarin gimana nih penampilannya? Belum lagi Ciro peran Ciro di kemarin
kalau secara permainan udah oke, tapi kan secara ini ya kayaknya sistem belum jalan gitu di. Kalau kan kita tuh melihat Ciro yang akan melihat Ciro yang berbeda dengan Ciro yang di karena kalau di Persikabo dia main kayak diberi kebebasan gitu. Mana free roll muncul mana di kanan eta lemah sok ke kanan gitu. Mana ke kiri bebas gitu aja. Karena kan di Persikabo juga waktu itu lini depannya Dimas Derajat dan bukan pemain yang mencetak banyak gol juga gitu. Jadi makanya Ciro yang diberi kebebasan banyak buat pada akhirnya Ciro yang bahkan bikin banyak gol gitu. Nah, sementara di Persib ya ada Freds, ada Ezra Walian, ada David da Silva. Jadi ya mungkin di Persib ini Ciro bakal tidak kalau kita nanti misalnya Ciro tidak mencetak sebanyak dia di Persikabo akan wajar gitu karena lebih banyak lagi pemain Persib yang bisa mencetak gol gitu. Dan kayak kalau lihat kemarin sebenarnya pembagian peran dengan David da Silva juga cukup jelas sih ketika misalnya David da Silva di tengah terus dapat bola dari Ciro tuh kemungkinan besar dipantulkan deh gitu. Ya. Ciro baru nanti yang eksekusi gitu. Beberapa kali hampir ada beberapa peluang. Termasuk yang di babak kedua juga peluang ada Ciro terakhir tuh di. Kita lemah sih tajongannya. Nah, cuman lemah gitu. Tapi yang ya itu tadi kita lihat Ciro mungkin memang belum di performa terbaiknya. Ditambah lagi peran yang berbeda dengan Persikabo. Jadi ya masih dalam proses adaptasi sih dengan taktik Robert. Apalagi kan kalau misalnya nanti Ezra Walian, apakah kita belum tahu nih Ezra Walian apakah sedang dieksperimenkan main di tengah terus atau apakah nanti main jadi sebagai striker lagi pakai 4-4-2 gitu. Itu yang nanti akan jadi tantangan buat Ciro ketika main di Persib. Oke. Nah, orang hoyong nyaho analisa 2 pencetak gol di pertandingan kemarin. Ya, dari Bali United ada Nofri, dari Persib Bandung ada David da Silva. Nah, ini kenapa kita harus kebobolan sama Nofri dan apa yang sebenarnya bisa diantisipasi dari gol kemarin? Teka ciri itu pergerakannya karena mungkin terlalu fokus ke Spaso ya atau fokus ke pemain lain sampai akhirnya tiba-tiba ya Nofri didinya gitu. Kalau lihat dari prosesnya kan sebenarnya itu dimulai dari sayap kiri Persib. Jadi dari area Ciro sebenarnya. Area Ciro passing ke daerah Zalnando terus passing lagi ke tengah. Bola tuh ke Spaso. Spaso tuh jadi kayak bikin pantulan gitu. Narik back. Baru ada Nofri. Jadi kalau sebenarnya kalau ibaratnya mencari siapa yang salah tuh kalau saya sih lebih lihat Dado sama Zalnando. Zalnando yang tugas jaga Nofri karena kan sebenarnya ada space cukup besar. Terus ya di ruang itu kan yang Jupe lagi ngejaga area di dalam kotak penalti, Kuipers ngejaga Spaso. Sementara ketika bola pantulan itu bisa dibilang cukup bebas itu. Kosong dirinya. Itu harusnya setidaknya ada Zalnando atau Dado di posisi itu. Cover di situ ya. Cover. Maksudnya ini bukan menyalahkan pemain karena kalau baca buku Vlado, kemarin saya baru baca lagi buku Vlado, si Dado sering nyalahkan pemain gitu. Maksudnya saya tuh mengakui, wow di match ieu orang salah gitu. Di match ieu si Tony nu salah, di match ieu Jupe nu salah. Maksudnya wajar gitu ketika ada pemain yang out of position gitu. Cuman maksudnya ketika menganalisis situasi itu, ya Zalnando sama Dado sih yang harusnya bisa lebih sigap ketika ada bola liar atau bola pantulan dari Spaso yang emang sepertinya emang didesain buat seperti itu gitu. Spaso kan tipikal penyerang kuat nya gitu. Emang tipikal bisa berbahaya ketika membelakangi gawang gitu, tidak hanya menghadapi gawang gitu. Terus orang menarik juga pertanyaannya kenapa Bang Jupe ya bukan Iqbal Nevo yang Iqbal Nevo kemarin malah killing the time gitu. Di masa ini ada update lagi. Kumaha ki? Kurang fit atau kumahanya Iqbal Nevo? Ya Iqbal Nevo teh sakit pas awal TC di Batam. Oke. Jadi Victor sakit. Jadi kalau nggak salah pas lawan Batam kan dia nggak main ya. Main oke kan. Nah, terus yang waktu lawan Tanjung Pagar juga pengganti kalau nggak salah dia kan. Jadi can fit bener-bener oke-nya. Belum fit dan mungkin emang mau bikin mainin tim teh yang udah siap dan udah dicoba sebelumnya udah gitu. Fresh. Iya. Seorang Iqbal Nevo main 2 menit. Tapi untung aya kene passing loh. Hiji. Passing. Dan menariknya kemarin kan Bali United itu tanpa Privat Marga teh gini. Privat dan karena di posisi kanannya Nofri mengisi posisinya dari Privat Marga. Dan Jabes ini kan di kiri gitu. Jadi mungkin Teko punya pelatih pintar gitunya ketika main lawan Persib di Bandung, mainkan pemain anu punya histori cukup nyanu bisa ibaratnya bisa aya naonnya di luar taktikal teh aya motivasi berlebih buat bikin sesuatu gitu. Betul. Karena kan kalau lihat di babak 2 juga kayak Jajang Mulyana dipainkeun gitu orang Bandung. Haryono dipainkeun gitu. Itu belum Ardi Idrus. Tapi maksudnya
secara tidak langsung nyata Koki memainkan sisi lain di luar taktiknya gitu. Emosional itu ya. Emosional itu dan maksudnya ketika Nofri ngagolkeun ge saya terbukti kok langsung emosional gitu mainnya langsung sujud gitu langsung. Ya berarti kan mainnya emang ingin melakukan sesuatu, ingin membuktikan sesuatu. Nah, respon dari gol Nofri ini buat Persib Bandung kenapa harus menunggu sampai babak kedua padahal di babak pertama juga serangan udah banyak apalagi setelah keluarnya Privat Mbarga itu ya. Berbesa Berbesa Privat Mbarga lagi. Berbesa. Mungkin ini ya si Coach Robert mungkin lebih milihnya nggak langsung mengganti pemain tapi dari sistemnya dulu ya, jadi nggak reaksinya nggak langsung dengan pergantian pemain gitu. Toh sebenarnya secara serangan juga kan kita sebenarnya cukup banyak, intensitasnya lebih lah. Apalagi setelah kuantitas mah halus tapi kualitas lah. Tapi karena si Bali mah secara pertahanan emang kuat pisan, jadi blok di tengah nanti jadi William Pacheco, Leonard terus. Iya sih orang kagumna ke Brawan Nuri sih. Brawan Nuri jeung Fadil Sauso disiplin pisan. Brawan Nuri jago pisan aja. Jadi si serangan Persibna diarahkeun gitu kemarinna dipaksa we cenah ngoper ke sayap kan di sayap cenah crossing urusan Pacheco we geus di crossing kan. Leonya kan mun ibarat mun dilumpatkeun mah nya. Heeh. Oke gitu. Tapi bola-bola luhur mah menang wae nya. Jadi intinya serangan Persibnya diarahin ke sayap aja terus. Hampir enggak ada yang lolos lewat tengah kan. Iya benar, nggak ada serangan dari tengah, gagal terus ya. Gagal terus kalau dari tengahnya gitu. Dipaksa untuk ke sayap aja. Kalau tengah paling shooting Ezra jarak jauh mungkin gitu aja sama shooting Etam teh ya. Itu kan ya maksudnya sangat minim lah ya peluang yang terbuka dan di dalam kotak penalti atau pas depan gawang gitu meskipun di luar kotak penaltinya. Jadi sebenarnya walaupun Persib banyak nyerang tapi secara permainan mah Bali United yang mengendalikan gitu. Bedakan ketika mengendalikan permainan sama menguasai pertandingan gitu. Menguasai mah kita bisa banyak passing 80% ball possession gitu. Tapi ternyata emang didesain lawan supaya gitu. Ketika pemain narai KB serangan balik beak gitu. Dan kemarin kan Bali United melakukan itu ketika 10 pemain gitu. Emang dipancing terus, dipancing terus naik winger fullback Persib sampai akhirnya ya Besroni hampir ngagolkeun terus di akhir-akhir nu kana tiang teh Rahmat gitu. Sampai ada peluang seperti itu kan by design gitu. Nah itu ya Bali United gitu ke salah satu kepintaran Teko gitunya emang bahasanya mah Teko ball teh gininya. Jadi emang main defense nungguin lawan ketika ada momen buat serangan balik bisa mematikan gitu. Balik hajar gol. Bahkan gitu, sampai seorang Ciro aja harus bilang dan ya frustasi lah gitu. Maksudnya dibuat frustasi Bali not play gitu. Jadi 10 pemain gitunya ketika orang eleh jumlah ketika lamun orang maksa main terbuka gitunya seperti main dengan 11 pemain itu kan bisa dibilang bunuh diri oge meureun. Pasti ketika bahkan banyak area-area yang si pemain yang kurang yang 10 pemain itu kita bakal kalah jumlah gitu. Makanya strategi terbaik dan tertepat lah bisa dibilang ya dengan ya fokus di pertahanan gitu. Karena kan ketika Berbesa kartu merah kan nggak langsung ada pergantian kan. Pasu tetap sendirian di depan terus mungkin ya Besroni yang akan mengimbangi akan kemana nyerang serangan baliknya gitu. Dan jangkarnya masih aman ya. Fadil Sausu sama Brawan Nuri masih kuat gitu. Terus di kanan masih Nofri juga kuat gitu. Jadi secara ya ketika Persib pegang bola tinggal numpuk 8 pemain gitu di depan kotak penalti cukup aman gitu tinggal misalkan serangan balik gitu dan ya itu strategi yang cukup wajar gitu ketika menghadapi tim yang Persib yang kualitasnya juga buat pegang bolanya bagus. Sah-sah saja kalau Teko memainkan pola seperti itu ya. Dan punya winger seperti Abes Roni itu sih intinya. Benar. Ada satu peluang dari seorang Ciro Alves ya yang kalau di replay itu tuh handsball mengenai Leo Tupamahu. Oh iya, yang ada pergerakan dari sisi sebelah kanan, terus penetrasi, cutting inside tapi ternyata passingnya mengenai eta teh Leo Tupamahu labuh atau lalabuhan atau kumahnya? Orang hoyong nyaho regulasi we heula itu kumaha di sebenarnya. Kalau kita ngelihat komentator memang bilang pada saat itu ini penalti harusnya karena menghambat laju bola atau menghalangi laju bola. Soalnya jadi teringat kejadian Chiellini waktu di Itali pernah hampir kayak gitu tapi wasit juga tidak kasih penalti. Nah, itu kalau regulasi kumaha? Cek dirinya kumaha, Di? Jadi kalau di laws of the game itu pemain yang menyentuh bola tanpa disengaja itu bukan handsball. Bukan handsball. Dan maksudnya kalau tadi Mang Zi bilang kasusnya Chiellini gitu, itu kan Chiellini posisinya jatuh gitu. Dan ketika si pemain jatuh, dia nggak punya kesempatan buat menghindari bola gitu. Ya, tangannya pasif atau nggak bisa. Apalagi kan kalau Chiellini itu kan bola di belakang atau di bawah gitu. Si Chiellini mah cuma buat nahan
menopang tubuh teh gitu. Jadi itu tidak dianggap hands. Tapi ketika kita lihat di momen kemarin sebenarnya kalau saya pribadi sih ada melihat indikasi bahwa Leo Tupamao itu kayak menjatuhkan diri gitu. Sengaja menjatuhkan diri. Sengaja gitu. Jadi kan kalau tadi Ciel ini tidak sengaja jatuh, ada kesempatan buat menghindari bola gitu tangannya. Sementara kalau di kemarin Tupamao justru yang menjatuhkan diri sampai akhirnya bola kena tangan. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Menjatuhkan diri secara sengaja sama tidak sengaja gitu. Mungkin di situasi kemarin wasit melihatnya bahwa itu adalah ketidaksengajaan gitu. Ya terlepas itu, tapi terlepas apakah itu handsball atau seharusnya handball atau tidaknya, itu berarti kepintaran tim Tupamao gitu, bisa licik dalam tanda kutipnya licik tapi tidak dilihat oleh wasit gitu. Dan itu tuh dekat pisan jeung asisten wasit yang tukang gawang. Iya, harus benar pisan soalnya. Iya, Bro. Ragu-ragu anjing angkat lah berarti itu. Dan tadi tuh kan tadi saat Cantek itu nonton Persita, kejadian gitu sana. Iya, ada juga ya. Di pemain saja di Andreas Ado dilabuhkeun. Eta suku teh kena pisan ke back dikait. Gitu. Aya wasit oge di posisi Kaliman, tapi itu penalti oge gitu. Emang padahal geus menang genep hiji merenya. Ya, eta bisa oge sih. Lamun kamari kan beda urusananya. Beda sih. Anjing kamari mah panas. Tapi ya udahlah, keputusan wasit kan nggak bisa diganggu gugat dan dia yang ada di lapangan mungkin yang lebih ya tahu lah tentang hal tersebut. Tapi kalau ngelihat penampilan kemarin banyaknya hujan kartu ya, terus juga additional time yang kayak extra time. 15 menit. Itu juga orang hoyong nanya, emang bisa ya? Biasanya kan kalau kita lihat 5 genap. Ya, paling lama 8 gitu ya. 15 menit, Bro. Tapi kali 15 eta kumaha sih sebenarnya? Bisa wae kan? Bisa aja kan berhentinya lama. Kalau kayaknya ini si water break-nya gak di stop deh waktunya. Kayaknya water break kan di stop juga ya. Karena kemarin di babak pertama nggak banyak berhentinya nggak yang lama banget, paling pas Berbesa kartu merah ya. Iya. Tapi si injury time-nya 8 menit kemarin babak pertama. Berarti jigana si water break-nya tadi stop deh waktunya. Dan babak kedua mah puguh atunya eta pas gol David da Silva kan ada flare dihentikan. Terus itu mungkin yang memakan waktu teh asap setelah flare itu kan. Itu kan asap ini nutupin lapangan, ngeganggu pandangan si pemain jadinya. Wajar kalau terhenti lama. Terus terkesan pemain juga hilang fokus. Aduh, kumaha nyerang. Lebih ke flare-nya sih kali sih karena flare cukup memakan waktu banyak. Begitu gol terus diam terus ya itu tadi asap yang mengganggu pandangan kan. Itu kalau diterus langsung main ya bakal mengganggu perjalanannya pertandingan. Jadi kemarin nunggu dulu asap agak hilang baru mulai lagi dan ya kalau ngitung ibaratnya orang ngitung manual game mungkin bakal nabi 15 menit oke meureun. Tapi itu sah-sah aja ya. Sah-sah wae. Nah, si water break itu tadi, cooling break itu standarnya berapa lama sih? 5 menit kah atau berapa menit sih biasanya? Kalau nggak salah 3 menit deh ya. 3 menitan ya. Dulu di Piala Dunia berapa sih yang pertama ada water break teh? Afrika Selatan ya 2010. Terus kalau nggak salah 3 menit. Lumayan spot iklan mah kan. Nyata kan. Abi pada placement pas cooling break kan eta tukul liwat teh nya. Udah paling ideal atuh. Nya 3 menit Bobota ge mau mindahkeun channel atuh pas cooling break 3 menit. Pasti bakal editnya 3 menit bisa jadi genep spot eta. Sip eta paling detikannya. Sip banget eta. Oh, lumayan. Eta we iklanna tukul diulang-ulang. Berarti bisa memungkinkan untuk additional time-nya selama itu ya gitu. Tergantung situasi dan kondisi yang memang terjadi di lapangan. Ya dan faktornya juga kita sudah sama-sama tahu kemarin di lapangan seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari permainan kemarin ya pramusim yang seolah-olah seperti final Liga Champion keras gitu ya. Dan kita kesekian kalinya tidak bisa mengalahkan Bali United dengan lawan 10 pemain. Itu hat-trick. Kalau ingat terakhir sebelumnya Piala Menpora 2021. Kalau nggak salah Made Andika waktu itu kartu merah. Satu sama. Leonardo Tupamao waktu itu. Leonardo Tupamao Liga 1. Putaran pertama. Menang Padahal mereka unggul 2-0 ya. Dan akhirnya seri. Pas Bali United 11 pemain menang Bali United. Menang ya. Hiji nol Lili Pali nya. Kamari dibere 10 pemain deui imbang deui. Jadi kitu lawan Bali United 11 pemain eleh, lawan Bali United 10 pemain imbang. Tungguan 8 pemain. Karena udah gitu kan. Kalau aya kene di liga 2 kali kayaknya. Si Gana ya. Di liga 2 kali omat ya. Kumaha rasa penasaran
Itu kudu ngelehkeun Bali we kumaha carana benernya. Kuduna pemain nu ngerasa penasaran gitu mah. Ini ketika orang maksudnya keheulna teh kabawa nya ke orang sebagai penonton, sebagai bobotoh yang menyaksikan pertandingan Persib lawan Bali berulang-ulang berkali-kali. Hesnya menang anjir. Sama pemain. Tah, mau pemain. Pemain kuduna boga rasa nu leuwih penasaran. Semoga ya ini para pemain di pertandingan nanti liga bisa apa ya istilahnya? Menghapuskan rasa penasaran itu ya, jadi kemenangan lah gitu. Tapi orang oke penasaran Jar, yang iya jersey iya ya. Asup wae. Kumaha tuh mantan penyiar mah ya penyiar pensiun teh. Orang duaan. Iya, ada apa nih jersey dipasang-pasang di belakang? Banyak. Kemarin udah kita pakai, sekarang digantung. Karek di sese. Biasa. Tapi jersey ya tips nanya, jersey teh ulah diseusuh nu dikucek gitunya make sikat atau di papan penjelasan. Apalagi gitu. masuk mesin cuci. Masuk mesin cuci, diusahakan jangan ya. Jadi salah satu treatment untuk jersey itu adalah paling dikeeman biasanya direndam dan gak lama. Kalaupun mau pakai deterjen itu dikit aja dan pakai softener aja. Iya, soalnya pasti kan kita bau keringat. Kecuali kita main di lumpur. Nah, itu kan baru ada rada ya treatment khusus lah. Kita cocok ke asup adlib softener berarti. Iya nih, aduh. Bisa ya softenernya. Lamun jersey warna bodas, pakai produk. Sok. Aya pakai. Bisa pokoknya ada akalannya. Bisa. Jadi jersey mah gitu. Terus setelah itu dikeringkan di mesin cuci mah boleh. Kalau untuk ada fitur pengeringan boleh. Atau mungkin ya diangin-angin we gitu. Kayak orang footage nyeseh lah. Ayo tutorialnya. Tutorial endorse deh gini. Cara mencuci jersey si Mamau. Bae orang syuting nah. Boleh. Balik nih kan dia. Si jersey iya kan adalah episode khusus 100 episodenya si Mamau. Betul. Kemarin. Ini episode 101 dan kita sudah menjanjikan akan rilis berarti ya. Nah, ini jersey bersama Degree ini mau diapain nih? Ya kita jual loh ya. Iya kan? Cuan. Ini kita akan menjalankan BAU ya, business as usual gitu kan ya. Kita jual lah ini gimana? Soalnya bro, geus loba nu nanyakeun. Orang nepi ka DM. Anu ngechat WA ka nomor admin si Mamaung. Oke ya, naranyakeun we. Ih sabaraha pangaosna, tiasa di pay letter teh. Bisa. Terus yang DM ke Degree OG-nya. Ka Degree ke 100-an alhamdulillahnya. Luar biasa, ini antusiasme dan animo dari Maungers yang ingin mendapatkan jersey ini. Bolehlah kita akan rilis sekarang. Ini dia ya. Dengan harga Rp225.000. Ini serius ya. Serius ya. Rp225.000 untuk mendapatkan jersey edisi spesial. Limited edition untuk pemesanan 100 orang. Pertama, kita siapkan jersey dengan nomor register. Widih. Ya kan, jadi 00 hiji, 002. Tah nu kabagian 00 hiji simpen nya, tahun harap jual 5 juta. Investasi. Daripada kripto. Iya. Karena kita tidak akan rilis lagi. Iya, ini yang special edition. Spesial ini ya, 100 kita akan cetak hanya 100 ya. Ada 100 berarti nomor register 00 hiji nepi ka 100 dengan sertifikat dengan keaslian. Sertifikat otentiknya nanti. Ya, bonus sertifikat rumahnya Fajar. Oke. Plus ada merchandise menarik yang akan didapatkan juga sepaket dengan jersinya. Ada beberapa merchandise yang akan kita berikan juga buat Maungers yang beli ini. Ini spesifikasinya juga wah lumayan lah pokoknya. Benar. Dengan bahan X-Dry Elastis persembahan dari Degree. Ya. Ini bahannya ini luar biasa. Yang dipakai ini adalah istilahnya mah anu sok dipakai jang player issue. Jadi bahan-bahan anu sok dipakai jang pemain di lapangan. Kita pakai juga kan lembut sekali kan? Lembut sekali dan elastis dan asa tuh di baju. Asa tuh di baju, bro. Iya. Pecahan kemarin. Ya sih. Episode kemarin kan. Rasa kan? Asa teri baju. Rausen. Lamun orang make jersey ieu nya anu bahan ieu ti Degree kan orang boga tah anu jersey Persijap Jepara. Eta kan player issue. Urang sesepedahan tah isuk-isuk balik-balik asup angin. Tapi kan dry fit dong. Gampang nyaman kering lah, gitu nyaman maksudnya. dan gampang kering. Terus detailnya ada full sublim dan printing. Full printing jadi ini ya. Kecuali untuk patch dan logo itu pakai ini ya Polyplek. Ya, dan sablonnya itu tadi sudah disebutkan. Polyplek. Ya. Saya tuh yang manusia. Sorry itu bisa request nomornya. Jadi mau bisa. untungan. Oh bisa. Oh ini bisa. Yang ini bisa.
Jadi bisa custom name set dan custom number juga. Bisa. Cuma ada nomor serinya aja. Nomor seri. Nomor registrasi di sertifikat tadi Gitu. 001 Bisa. Jadi, sampai 100. misalkan ya saya norek kamari meuli teh misal Kang Asep gitu nya. Kang Asep di tukang nomorna rek 77 88 itu boleh. Tapi nanti ada yang spesial yang membedakan adalah si ininya nih, detailing di nomor registernya. Oh iya. Gitu. Nah makanya kalau pengen nanya-nanya seputar tadi kan kita udah umumkan ya, langsung ke Instagramnya Degree aja, komen di sana ya biar dia keganggu. Nah gitu bro. Nah, gitu. Nah pasti kan atuh keganggu ge. Order. Mimina teh tring tengah penting sabar amin. Nah, ya dari kita sudah diumumkan harganya sekian sekaligus nanti kalau sudah memiliki semua, kita juga mau nanya nih para Maungers yang udah punya jersinya Sima Maung persembahan dari Degree juga yang edisi perdana. Edisi pertama. Ya. Cenah rek. Iya mah benar serius Rek ya. futsal, rek apa? Fun football. Fun footballnya. Boleh. Di Antosan ku abi di futsal 35. Ngeri. Ya apa tuh anak buah Panca Fauji gitu. Macet ke 35 teh. Tadi bisa ngehubungi nomor admin ya untuk pemesanan informasi lengkap ini. jersey. Terus juga tadi bisa follow Degree-nya juga. Oke, komentar di kolom di YouTube-nya, di komentar YouTube, Kang, abi ti Garut. Hayu urang mengbal. Nah, iya benar. Komen gitu di daerah manapun komen heula siga gitu, ajakan tim Sima Maung Podcast untuk main bola nanti kita datangi. Lamun diseruwi kumaha? Ya bisa we. Ya. Hayu abdi ti fak-fak. Sugan miga Persib dibawa ku Viking Batam. Oh iya bener ya. Bisa aya kitu nya. Jadi orang mah datang ka ditu sok lapang pangaturkeun weh. Soalnya orang coach aya nya. Hiji deui acan tah. Ya kan? Coachna 2. Coachna ya 2. Pemainna kurang. Hari coach aya 2 pemain eueuh. Wah anjir. Ya. Ieu duaan ieu biasa sepak tawa teh. Biasa kami mah tim penggembira we. Kalem we. Iya mah benernya sok di daerah manapun di Jawa Barat ya. Ya, nih terutama yang Jawa Barat, udah khususnya punya Jawa Barat, jersey Sima khususnya Maung ya. yang udah punya jersey Sima Maung edisi yang pertama. Yap. Sok komen di YouTube-nya, langsung tulis Kang abi di daerah ieu hayu urang mengbal gitu. Jadi mun tarung teh urang make nu biru, nah engke yang nonton pakai yang putih. Pokoknya kita akan siapkan juga bro persembahan dari Degree nanti. Iya. Episode ini ada giveaway dong. Ada 2 orang ya, 2 orang kita Gimana? bakal pilih untuk bisa mendapatkan jersey spesial ini. Carana kumaha, Bro? 2 orang, caranya gampang seperti biasa we nya. Kang, abi hoyong jerseyna teh. Oh, nah, cik alungkeun ka mana? Tah alungkeunna ka mana? Domisilinya, domisili gitu. Tag mention ke Sima Maungkom seperti biasa. Ya, sama Degree. Ke Degree Indo ya. Itu dia ya. Untuk dapetin giveaway mau ngajak fun football, mangga. Sok, ayolah urang geus sono ya olahraganya. Ais 2 tahun setengah teu mengbal. Orang hoyong merasakan bagaimana racikannya Ardi. Oh benar. Benar. Jadi kumaha ya beres sertifikasi teh. Benar. Kita sebagai striker. Oh mana striker di orang Mezala. Mezala posisinya Mezala orang. Orang bisa nggak meniru Rasid. meniru seperti DDS tadi tuh. Kumaha ya. Dedegan mah siapa kerupuk. ayo dedegan ke siga Brazil teh. Oke lah ya. Kita tunggu ya Bobotoh dan juga Maungers untuk nanti ikutan giveaway dan juga ajak kita untuk mengbal ya. Kita fun football lah. Di Antos pisan ya. Ya. Dan kemarin pas preskon ini ada momen-momen apa nih Ki? Dan juga ada statement-statement apa beres pertandingan Persib menghadapi Bali United. Kalau dari Persibnya sih itu yang jelas dari Coach Robert bilang X juga final Eropa cenanya. Terus dia menyorotinya pemain Bali yang banyak ke delay, banyak yang ya kalau Ardi bilang mah wajar lah nya kegituan gitu dah. Sah-sah saja ya. Dah yang menang poin gitu. Ya kita sebagai yang dukung Persib pasti lah pastinya di posisi kalau lihat posisi lawan kayak gitu, tapi kemarin lamun Persib aya di posisi Bali, orang ningali Nick gogoleran ge. Ya sarua sih. Iya sih. Kadang lamun geus meunang, lamun ceuk eta mah nya eta kiper tali sepatu sarung tangan ya. Eta mah wajar lah di sepak bola gitu. Ya, tapi Robert menyoroti eta si Bali banyak mendelay lah. Ya, kalau dari Teko-nya Teko kumaha? Iya mah pertandingan dan percobaan yang bagus sebelum AFC gitu. Oke. Tuh kan kurang geus eta licikna eta kan. Iya, Teko melihatnya bahwa ini persiapan kita jelang AFC ya. Jadi dia butuh atmosfer pertandingan ya sebenarnya. Kalau yang 3 klub lainnya yang satu grup sama Bali kan, kalau nggak salah liganya jalan ya, lagi jalan gitu sekarang teh. Dia Malaysia ya Kedah jeung Ada Kamboja, ada Malaysia sama Vietnam. apa ya satu lagi ya?
Myanmar. Pokoknya orang apal teh kedah ti Malaysia, lain kedah ti urang. Kedah di Malaysia. Kedah nama. Kedah jeung Kamboja. ada kayak FC mun salah. Ya, kalau kaya sih Filipina ya. Filipin. Jadi ting mana. Jadi intinya si atmosfer yang dibutuhkan sama Bali untuk persiapan mereka main di AFC jadinya. Oke. Jika emang mana lagi latihan nggak delay. Ini bekal untuk berlaga di Asianya. Iya. Tapi bener ya bagus sih bagus buat Bali United gitunya, pintar gitu ketika mereka akan main di AFC terus menghadapi lawan Persib dengan atmosfer penonton yang hebat gitu, karena kan ketika mereka main di AFC kemungkinan bakal lawan yang selevel atau bahkan lebih tinggi lagi gitu, dan yang benar ketika harus menyiapkan diri teh ya benar-benar manfaatkan dengan baik sih. Tapi nyambung tadi Angki ngebahas soal atmosfer oke. Di kemarin bisa kan orang karek maca di buku Vlado gitunya. Ya. Jadi si atmosfer Bobotoh teh emang buat Vlado gitunya. Eta teh dimanapun saya main karek di Persib bisa membakar semangatnya gitu. Nah, jadi maksudnya ketika kemarin pada akhirnya permainan jadi keras gitu, terus Persib teh seakan-akan buru-buru menyerang gitu. Mungkin karena salah satu faktornya ada atmosfer dari Bobotoh yang adrenalin jadi terpacu gitu buat pemain ke taktik jadi agak meleset sedikit terus jadi ke pertandingan pemain jadi keras gitu. Mungkin ya itu jadi ya apalagi buat Bali United dan Persib kan mungkin ini pertandingan pertama mereka dengan adanya penonton. Buat Bali sempat ada penonton kan di terakhir, tapi buat Persib ini pertama kalinya apalagi main di Bandung. Tapi keren sih orang ningali bahkan seorang Erwin Ramdhani poho eta Haryono gitu kan. Erwin kemarin rada ngotot oge nya seperti biasa bercerita kalau tensinya tinggi dia pasti selalu ingin menunjukkan orang kayak emang resep gitunya ketika lihat pemain-pemain jika Ciro terus David da Silva ketika tengah golkeun walaupun dia friendly match tapi kesel gitu. Eta kan membuktikan bahwa mereka teh serius itu haus gol, pengen memberikan yang terbaik ya gitu, beneran serius karena nyalamun ibaratnya mah untuk jadi tim juara mah meureun harus menang di setiap pertandingan teh gitu nya. Dan mentalnya mulai diasah dari sekarang ya. Maksudnya menang teh mental pemenang gitu. Bukan hanya harus menang di setiap pertandingan tapi mental pemenang gak mau kalahnya itu harus ada dan kemarin teh katingali gitu di beberapa pemain Persib termasuk Ciro sama David da Silva. Ya, Lo Spirito harus sudah mulai terbangun dari sekarang. Lo Spirito. Ini sebelum kita ke preview menghadapi lawan selanjutnya. Berikutnya lawan Persebaya. Ini Persib juga sudah mengumumkan merekrut pemain asing Asia sekaligus pemain asing terakhir. Daisuke Sato. Daisuke Animal. Daisuke Animal. Katanya julukannya Maung Sato. Iya Maung atau Sato? Kan Maung Sato. Sabang Saning Sato. Ini menarik ya. Saat kita kemarin memprediksi bahwa sektor penyerangan atau apa segala macam, tapi yang didatangkan adalah seorang fullback kiri. Berarti kayaknya ngomong sektor penyerangannya. Tapi mungkin kalau penjelasan Pak Yaya, mungkin setelah TC-nya kemarinnya kelihatan sebenarnya apa sih yang kurang gitu. Mungkin dengan adanya Irianto, adanya Klok, adanya Kambuaya di penyerangan mungkin lebih dirasa aman ya. Lebih vital kalau ngambil back kiri. Jadi kita kayaknya bakal lebih sering lihat Zalnando jadi sayap kiri ya. Kayaknya ya kalau saya nilai. Zalnando yang digeser atau mungkin Sato yang akan digeser ke situ ya. Tapi kalau lihat kebutuhan dengan kita kan kehilangannya Ardi Idrus ya, back kiri yang ikonik gitu. Iya benar-benar. Jadi kayaknya butuh penggantinya yang secara level Daisuke Sato berarti levelnya Asia Tenggara lah ya. Harusnya lebih. Orang terakhir ningali pas di AFF waktu lawan Thailand untuk salahnya. Itu lumayan. Mana lumayan ya. Bukan attacking fullback gitu, fullback modern gitu. Dan lamun ditinggali dari 3 pertandingan terakhir atau 4 pertandingan terakhir si Filipina teh pakai formasi 3-4-3 sebenarnya. 3-4-3. Si Thomas Dooley teh nya. Terus si Daisuke Sato teh main sebagai sayap kiri gitu. Nya wingback gitu nya wingback kiri. Ya mungkin kan ketika kemarin kita kebobolan dari sektor kiri gitu nya. Ya mungkin analisis tim Persib benar gitu bahwa Persib teh mungkin emang kekurangan di sisi kiri baik itu dari pertahanan juga penyerangan dan Sato ieu. Ya, Sato iya ngomongin Satonya. Oke, can di interview ku si Angki panggilannya naon Suke, Dai atau Sato gitu kan. Si itu kan pemain Filipina tapi berdarah Jepang teh karena orang tuanya. Tapi bukan naturalisasi sih. Bukan naturalisasi ya. Emang warga negara UNF ya. Ya, warga negara Filipina. Dan main Angki kan di Thailand gitu. Dengan klub terakhirnya ya. Tiga klub terakhir kalau nggak salah di Thailand, Muangthong, Supanburi sama Ratchaburi gitu. Maksudnya dengan
kualitas liga yang bagus kan ya biasanya menghasilkan pemain yang bagus juga gitu. Itu Liga 1 Thailand ya. Iya, Liga 1-nya ya, bukan divisi 2-nya ya. Jadi di pas Buang Tongna pas lagi Buang Tongna jadi tim bertabur bintang teh kan. Oh nya. Direkrut oke gitunya maksudnya bukanya dibeli kalau nggak salah di Muang Tong teh. Jadi emang ya pemain alus gitunya. Maksudnya punya CV yang bagus. Secara profil bagus ya. menjanjikan. Yang mudah-mudahan di Persib bisa ya melengkapi skuad Persib yang bisa dibilang saat ini. Rada optimis ini kali nanya. Iya, dengan CV-nya dia gitu. Menariknya nggak usah pakai uji coba segala gitu. Maksudnya kan kalau kita lihat kemarin adanya Farshad ya diuji cobain. Ini mah orangnya geus ningali kamari di AFF kumaha mainna lah gitu. Siga ieu bek kirina Thailand teh sa? Teraton Matam. Teraton KW. KW na mungkin ya. KW Superna ya. Ya mungkin Teraton Muratan level hiji Asia Tenggara ya level 2 lah level gitu. Level 2 na lah. Gitu. Oke. Gitu. Sip lah. Ira cenah datang lah ya. Beres kualifikasi Piala Asia berarti. Kualifikasi Piala Asia. Ya, mungkin bareng sama Klok dan kawan-kawan. Oh, berarti satu match lagi. Janjian di pool Primajasa. Tanya beres di Soekarno Hatta. Naik Primajasa we ka eta Batu Nunggal. Tau, mana jam di pool. Jam 8 lah isuk-isuk siap. Kan beda badan nu hiji ka Timur Tengah, hiji deui ka mana. Si Filipina main di mana sih? Teuing tapi sagrupna jeung Palestina. Tapi lupa main di mana. Kemarin Palestina si Rashid ngagolkeun ya. Ngagolkeun Rashid Nah, tapi menarik satu match selanjutnya. Ini nih. Kita preview singkat dong lawan Persebaya. Tanggal berapa kita? Tanggal 17 ya Jumat. Mainnya malam lagi. Malam terus dong. Biasa prime time atau prime time. Ini gimana nih ngelihat peta kekuatan Persebaya Surabaya yang baru bermain bersamaan dengan kita take podcast. Ini kita nggak bisa analisa Persebaya. Can kagambar karena ya bareng main aja Persebaya. Jadi ya malah menurut Angki mah jeung Ardi lah ya. Monti saya sih mungkin saya penasaran ke pemain Jepang baru si Persebayanya. Oh ganti nama Marukawa teh Jepang deui. Jepang deui. Marukana gitu ya. Lain dong. So Kamatsuri gitu apa gitu. Jadi secara profilnya bagus tuh. Dia main di Eropa terus gitu. Jadi pemain Jepang tapi sepanjang karirnya dihabiskan Buana gitu ya. Di Montenegro terus lebih tepatnya di Montenegro. Jadi musim kemarin dia main di Montenegro dan itu main full gitu. Kan kebanyakan beberapa kali gitu pemain asing yang datang ke sini teh yang udah habis teh gitu nya si kamari orang Jepang ke bagian. Ayo suka kan ke Persebaya Ryohei. Intermezzo ngomongin si Ryohei nya. Orang mah kadang sok lucu nya. Maksudnya si teh pemain karek datang gitu ke Indonesia, karek training karek uji coba trial gitu nya. Tapi geus aya fans klubna. Geus mah di komen mirip Ripan. Orang isengnya tingalian kita sih postingan-postingan di Instagram aya Ryohei 7 fans gitu nya. Orang malah mun ngefans ka seseorang teh kan orang ningali track recordnya, ningali prestasi, ningali kumaha si eta pencapaian di karir gitu nya. Asa can di kontrak. Karek datang can di kontrak geus aya fans club. Ya tips untuk pemain-pemain luar negeri yang ingin punya fans club ya atau ingin nambah followers datanglah seleksi. Mana jual aya nu nyieun fans club na. Diterima kayaknya. Diterima ke gagal trial tenan anu penting boga fans club. Terus yang menarik mungkin Aji Santoso dengan pemain-pemain mudanya kita lihat kan kemarin mengorbitkan seorang Marcelino, belum lagi yang sekarang ada di timnas Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Tapi berarti dua timnas ieu nu masih bertahan di Persebaya moal main tah nya. Sama Hernando kalau salah. Oh Hernando oke nya. Cedera Hernando kan ya. Hernando timnas juga kalau salah. Timnas oke. Kemarin enggak dipanggil, cedera mun salah. Oke, berarti emang boleh dibilang 80% mungkin ini skuadnya baru ya. Persebaya teh nya. Iya. Pemain asing semuanya baru kalau nggak salah. Kan Fortes ke PSIS, Sesai juga ke PSIS oke kan ya? Sesai itu nya. Bruno ke Liga Yunani. Ngeri PSIS-nya. Oh, tadi setengah losin ngagolkeun. Berarti Persebaya kalau di atas kertas kita optimis bisa menang ya lawan Persebaya. Ya kuduna sih ya ketika kan lamun tim baru mah butuh adaptasi terus ya masih kayaknya percobaan taktik gitu walaupun beberapa Persebaya kan pemain muda gitu secara pengalaman dan kualitas sih harusnya bisa lebih unggul bisa lebih unggul sih. Oke. Cuman kita Persib mah kan selalu memberikan kejutan. Tapi kalau mau lolos ya harus menang. Oke. Oh iya benar-benar. Ya targetnya aja juara atau juara grup gitu. Ingin katanya tuan rumah lagi di perempat final. Kemarin di laga pertama kita gagal lah ya. Gagal 3 poin.
mau nggak mau kalau mau jadi juara grup ya harus menang. Menang heula lawan Persebaya kuncina ieu bro. Kasih kunci keluar deui. Tapi update aya nu cedera tuh pemain atau Nggak ada. Masih aman. Cuma kayaknya mungkin lawan Persebaya akan ada sedikit perubahan ya, mungkin ya. Mungkin belum tahu juga, tapi lihat kondisi kemarin mungkin di penyerangan mungkin bisa Febri yang main atau. Oke, Febri bisa sebenarnya kita banyak opsi sih ya sebenarnya. Iya sih. Terutama di sayap gitu. Banyak opsinya. Namun di ujung tombaknya nggak sudah David da Silva unggul atau mah. Iya. Atau mungkin mau coba rumah kick gitu ya, ini jadi kesempatan Ya, juga. Di bek kiri ada David rumah kick, di bek kanan ada Erianto. Ada Erianto juga belum dicoba nih. Terus gitu. Itulah. Sama ini orang penasaran Arsan nih. Arsannya. Ya, Arsan kan di beberapa laga uji coba yang internal game teh ya kan mainnya lumayan tah. Cik ayeuna bere panggung kumaha orang penasaran. kemarin asup DSP-nya. Kemarin ada. Di cadangan sempat seberapa kali ka-shoot ku kamera. Iya si Arsan ya. Karena kuduna esensi dari pramusim. Gus, pramusim di Indonesia geus dijelaskeun ku si Aki. Kami tidak butuh esensi. Di episode kamari geus dijelaskeun ku si Aki. Tadi di pembukaan oge si Aki sempat ngajelaskeun deui. 2 menit atuh lah manya 2 menit aku Iqbal Nevo kemarin killing the game na. Oke lah boleh lah ya. Kemarin kan powernya kan ini serangan balik tapi kan karena tiang kan Abdul Aziz akhirnya main terus Victoria Boneva main karena itu kamarnya akhirnya mengamankan juga ya gitu. Baiklah, kita amankan juga episode 101 ini. Akhirnya. Banyak tampilan yang berbeda di 101 ya. Betul, jangan lupa pokoknya kamu bisa follow semua sosial medianya Sima Maung ya. Di TikTok kami sudah hadir. Ada TikTok ya? Ada dong. Yang kita dituduh fansnya Persikab ya. Makanya nonton full. Makanya nonton dari episode pertama dong. Arantiknya komentarnya arantik. Pokoknya tunggu kita goyang Pargoy. Aduh, jangan. Berarti memang berbeda ya antara babakan IG ya kan, terus juga ranca TikTok ya, itu beda-beda warganya tuh berbeda-beda. Tapi hatur nuhun sudah selalu setia mendengarkan Sima Maung Podcast. Ini udah episode 101 ya jika Dalmatian itu. Sebenarnya 101 dia. Siga hotel. Kuduna ieu syutingna di hotel. Ya beres ieu bobo enak kuduna. Ya 102 di mana ya? Kamar hotel. Oh wow. Iya itu dia ya. Pokoknya kita menghaturkan terima kasih juga kebersamaan di Sima Maung Podcast. Kita mau 3 tahun berarti ya. Iya, kita mulai dari 2019 sebelum ada pandemi. Sampai ada pandemi dan sekarang masih ada juga. September teh orang berarti 3 tahun umur Sima Maung Podcastnya. Wah, lucu-lucu nah tuh. Banyak menggemaskan. Tahu nggak kita udah berapa kali ganti studio? Tapi kalian tidak tergantikan di hati kami. Keprokan. Asuh. Ya, bisa. Kita doakan semoga Persib Bandung bisa meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya melawan Persebaya Surabaya di match kedua untuk Piala Presiden 2022 ya. Baiklah, kita pamit ya. Nun, Bobotoh, mau ngers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.